Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Muhammad Ronaldo. Di mana lagi kalau bukan di Positive Thinking. Sebagai seorang YouTuber yang sedang memulai karirnya, aku harus mengikuti apa yang diinginkan oleh para viewers. Seperti yang aku lihat di Instagram, di Twitter, banyak sekali sekarang yang sedang mereact video klip dari KK Marfakyi. KKY. Karena memang lagunya KKY ini sekarang sampai sekarang setauku masih jadi nomor 1 trending di akhirat. Masih jadi trending di YouTube, mengalahkan banyak video-video penting lainnya. Dan banyak sekali YouTuber-YouTuber yang mencoba untuk mereact video KKY. Maka dari itu di Positive Thinking kali ini kita akan mencoba untuk berpositive thinking dengan video KKY dan KKY itu sendiri. Karena sepertinya kalau kulihat banyak sekali orang-orang yang marah, orang yang menghujat KKY. Karena inilah fungsi dari Positive Thinking. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja menonton KK fucking Ye. Sebelum aku menonton videonya lebih lanjut, disclaimer dulu, jujur sebelum aku menonton video ini pun, aku tuh sudah berpendapat bahwa sebenarnya orang-orang itu tuh terlalu keras dengan KKY. Orang-orang tuh selalu menghujat fisiknya, menghujat suaranya, menghujat karya-karyanya, padahal deep down dia tuh hanya ingin berkarya. KKY itu tuh hanya ingin menyalurkan apa yang dia rasakan. Astagfirullahaladzim. Pernah bilang kepada diriku untuk memulai cinta ini. Baiklah, saya tarik semua ucapan saya tadi dan mari kita tonton video ini dari awal. Dan kalau aku nggak bikin video lagi dalam waktu 1 minggu ke depan, tolong beritahu keluargaku kalau aku mencintai mereka. Dulu pernah bilang kepada diriku untuk memulai cinta ini. Tetapi setelah kita jalani, aku merasa tertipu. Agak cukup menyebalkan ya melihat KKY menggerak-gerakkan pundaknya. Kalau kalian lihat tadi KKY melakukan sebuah gerakan seperti ini. Sebuah gerakan yang biasanya dilakukan oleh para wanita-wanita cantik, para wanita-wanita good looking. Bukan berarti saya bilang KKY itu tidak good looking, tetapi KKY itu gimana cara ngomongin yang halus ya? KKY itu cantiknya segmented. Aku yakin ada beberapa orang yang setuju kalau KKY itu cantik. Misalnya KKY itu sendiri. Walaupun aku juga kayaknya ragu KKY menganggap dirinya cantik sih. Kita lanjut lagi videonya. Jujur ya. Tadi kan tiba-tiba ada 2 orang berpakaian samurai datang. Pertama kali yang aku pikirkan, 2 orang itu adalah orang yang tersinggung dengan KKY dan ingin menebas kepalanya. Kalau misalnya KKY tiba-tiba baru mulai nyanyi udah teret 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 teret, tiba-tiba datang orang WhatsApp. Kita lanjut lagi di react dari video KKY ini. Masih ada sekitar 2 menit lagi. Cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan. Aku bukan bonekamu, bisa kau Menurutku untuk sebuah video dengan viewers sebanyak 16 juta, budget yang dikeluarkan oleh manajemen dari KKY ini cukup sedikit sebenarnya. Karena kalau kita lihat mereka ini syutingnya pun kayaknya dadakan dan di tempat yang sembarangan, yang bahkan situ tuh masih ada yang jualan loh, masih ada yang jualan. Besar kemungkinan menurutku manajemennya KKY itu datang ke tim kreatif dan bilang, tolong ini dicariin background yang kira-kira sesuai dengan
KKI. Dicari inilah sembarang. Karena kan wajah KKI itu, video ini kami sensor karena mengarah ke body shaming. Kalau kau bosan pergi dan menghilang, Kiki bukan boneka, boneka, boneka. Bisa kita lihat ini di menit ke 1:55 detik, Mas yang berbaju samurai abu-abu ini melihat ke suatu arah. Aku nggak mau tahu dia ngelihat kemana. Karena Mas yang di sebelahnya ini lagi tatapannya tetap lurus. Seolah-olah dia itu bilang kayak, untung bukan aku yang ngelihat. Pasti ini adalah penyesalan terbesar oleh Mas berbaju abu-abu ini. Kalau kau bosan pergi dan menghilang, Sekarang malah makin banyak bro. Tadi kan ada 2 orang doang nih, 2 orang samurai. Sekarang tuh ada 5 orang. Dimana ini yang ada di covernya semua ini, 2 orang samurai, 1 orang samurai magang, yang satunya mbak-mbak berparas cantik, dan gak tahu kenapa ada penjual sate di paling belakang gitu. Dan jujur ya, yang paling aku sorotin di sini ini adalah mbak-mbak ini, karena di antara mereka berlima ini, mbak-mbak ini adalah seperti orang yang paling normal. Mbak-mbak yang berbaju biru ini seolah-olah kayak dia itu orang yang terdidik gitu. Enggak, maksudku bukan berarti sisanya tuh orang yang tidak terdidik, bukan, tapi iya. Nggak, maksudku tuh bukan berarti seperti itu, karena mbak ini nih kelihatan paling normal gitu. Dia menggunakan baju yang memang membuat dia cantik, memang parasnya juga cantik. Dia tampil di sini, entah kenapa tuh di dalam otakku seolah-olah tuh aku berpikir kayak mbak ini nih diajak, dan dia tuh belum tahu kalau dia tuh bakal tampil di video klipnya KKI. Seolah-olah kayak ada orang ngomong, "Hei Nisa," misalnya namanya Nisa ya, "kamu bisa joget kan? bisa? Ayo, ada nih tawaran buat main video klip." Astaga, setelah sekian lama aku menunggu kesempatan ini, akhirnya aku bisa tampil di sebuah video klip. Aku tidak sabar untuk menunjukkan yang terbaik dari semua latihanku selama ini. "Oh ya Nisa, ini partnermu." Itu dia barusan kita lihat dari video dari KKI. Setelah kita menonton video KKI tersebut, sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang paling penting. Betul sekali, kita akan mencoba untuk husnuzon, kita akan mencoba untuk berpikir baik, kita akan mencoba untuk membela argumen-argumen tentang KKI, karena kalian sekarang sedang berada di Positive Thinking. Yang paling seru dari video KK Bukan Boneka ini adalah bagian kolom komentarnya. Kolom komentar di YouTube, di Instagram, dan juga Twitter itu banyak sekali yang menghujat, menghina, mensuuzonkan KKI. Kita coba baca-baca dulu komentar dari para netizen tentang KK Bukan Boneka. Yang pertama dari Robi Stefanusa. "Giginya tolong dipahat dulu ya sahabat." Giginya dipahat loh, giginya tuh bagi Mas Robi ini, giginya KKI itu sama kayak dinding. Bisa dipahat. Kita mencoba untuk membela KKI. Ingat Mas Robi Stefanusa, giginya KKI itu mustahil untuk dipahat, karena tidak ada alat pahat yang mampu menembus giginya KKI. Body shaming. Dari Ocha ASLV _. "Ye lu bukan boneka, tapi badut mampang. Ya gede pala, gede gigi pula." Lihat betapa banyak orang yang mencerca KKI, body shaming. Orang mencerca giginya KKI. Orang-orang mencerca fisiknya KKI. Ingat teman-teman, KKI itu sama seperti kita. Diciptakan oleh Tuhan yang sama seperti kita. Giginya KKI itu sama dengan gigi mobil Avanza. Dengan gigi mobil kita, maksudku. Dengan gigi kita. Astagfirullahaladzim. Ingat bro, kita ini ada di positive thinking. Kita selalu berpikir positif kepada apapun yang terjadi di muka bumi ini. Positif. Dari Ohio. "Sumpah aku malah kasihan sama orang tua kamu, Kay. Orang tua kamu capek-capek membesarkan kamu dari dalam rahim ibu sampai sekarang. Di umur kamu yang sekarang ini,
bukan usia remaja lagi. Kamu seharusnya bisa membedakan yang mana baik dan yang mana yang buruk untuk diri kamu sendiri. Setuju? Aku setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Oh Ha-yeon, karena memang yang paling penting itu adalah orang tua. Tapi ada 2 poin yang ingin aku tunjukkan di sini, teman-teman. Mbak Oh Ha-yeon ini juga belum tahu keadaannya sebenarnya. Karena kita pun semua ini tidak bisa memberikan penilaian ketika kita bahkan belum tahu apa yang terjadi di balik layar. Kita nggak tahu apakah benar orang tuanya KKI itu menyesal. Apakah benar orang tuanya KKI itu sedih. Karena bisa jadi justru sebenarnya orang tua KKI itu yang megang kamera. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Gimana kalau sebenarnya orang tua KKI itu ada di belakang kamera, di belakang layar. Sambil dia menggosok-gosokkan tangannya dan berkata, Aku akan meraup uang yang sangat banyak dari anak ini. astaga, itu namanya suuzon ya. Suuzon tetapi kepada orang tuanya. Tidak apa-apa. Di konten ini kita suuzon pada orang lain tidak apa-apa. Asalkan kita tidak suuzon pada KKI. Bisa jadi KKI itu adalah korban eksploitasi. Itu poin pertama. Poin kedua, orang tua kamu capek-capek membesarkan kamu dari dalam rahim ibu. Ini juga adalah salah satu pengambilan kesimpulan tanpa mengetahui asal-usul sesuatu. Kita tahu dari mana kalau memang KKI itu dari rahim ibu. Kita nggak ada yang tahu, jangan-jangan dia dari rahim platipus, rahim belalang, atau mungkin malah rahim sterling. Kita kan nggak ada yang tahu. Maka dari itu jangan suuzon dulu, Mbak. Kita lanjut ke komenan berikutnya. Dari N. Sukmakyo. Ini komennya dikasih caps lock semua. Tipikal orang yang lagi marah. Dasar KK, nyuri lagu orang tapi minta izin. Dasar KK, nyuri lagu orang tapi minta izin. Gimana sih maksudnya? Kalau nyuri kan biasanya nggak minta izin ya. Oh iya benar, mungkin Mbak ini nih memang marah. Marah karena KKY ini udah nyuri tapi minta izin. Harusnya nyuri itu jangan minta izin dong. Bener-bener. Di sini memang KKI salah. Harusnya kalau nyuri jangan minta izin. Ini malah minta izin. Aneh banget KKI. Kita lanjut ke komenan berikutnya. Dari Inamut, awas kena makan kuasnya sahabat. Oh, ini memang karena tadi kalau nggak salah di videonya ada bagian dimana KKI itu memegang kuas yang agak deket gitu ya dengan wajahnya, dan Mbak ini berpikir awas kena makan kuasnya sahabat. Perlu Mbak Inamut ketahui ya, kuas itu tidak akan mungkin termakan oleh KKI, karena seperti yang kita ketahui untuk memakan sesuatu kita itu perlu menutup mulut. Lanjut, KKI bukan Godzilla. KKI bukan Godzilla. Mana pas lagi ya. Kita lanjut ke komentar berikutnya. Dari Alifa Anjani Official YouTube channel Anjani. Sumpah mukanya kayak barongsai. Aduh orang ini kalau komen zaman sekarang tuh benar-benar udah nggak ada lagi memikirkan tata krama ya. Gini ya teman-teman ya, kalau misalnya di sosial media ngomong kayak begini ini kayak ringan aja gitu. Kalau ngomong kayak gitu di depan orang asli, ya ditampol lah. Ada orang lewat, Kalau kulihat-lihat mukamu kayak barongsai. kan jahat banget kan. Mana kalau kita perhatiin ya, kalau kita inget-inget, kita memorize yang dikasih tahu sama Mbak Alifa ini memang agak bener. Kita lanjut ke komenan berikutnya dari Nining 5069. Bisa nggak hidup lo nggak usah ngadi-ngadi, hidup yang bener aja, lakukan sesuai bakat lu. Lo bilang mau menghibur netizen, yang ada netizen bukannya terhibur tapi malah makin emosi lihat tingkah lo. Orang bisa darah tinggi stroke, lihat muka lo, udah muka jelek, kelakuan jelek. Gila jahat banget sih ini bro. Masa dibilangnya orang bisa darah tinggi, stroke lihat muka lo. Padahal setauku ya, orang darah tinggi itu tuh perlu makan kambing. Banyak banget yang mereka makan sampai akhirnya mereka darah tinggi. Nggak perlu banyak-banyak makan kambing. Mau darah tinggi, lihat muka KKI. Jadi bagi Mbak Nining ini, ngelihat muka KKI itu tuh sama dengan makan kambing. Ya ampun jahat banget. Ya, karena sepertinya waktu sudah menunjukkan cukup lama, udah hampir 1 jam saya syuting ini. Ini bagian yang serius teman-teman. Menurutku ya, apa yang dilakukan oleh KKI, yang dilakukan oleh manajemennya KKI, yang dilakukan oleh teman-teman di sekitaran KKI itu 100% nggak salah. Karena sebenarnya yang dilakukan mereka itu cuma berkarya. Mereka men-create, mereka membuat sebuah karya.
dan dipersilakan orang untuk menikmatinya dengan berbagai cara. Yang mereka lakukan itu kalau kita pikir itu benar-benar tidak merugikan apapun. Yang ada cuman menguntungkan mereka. Negara Indonesia melihat video itu sama sekali nggak rugi. Investor negara asing ngelihat Indonesia ada video KKI nggak bakalan mundur. Itu dia yang disebut dengan kebebasan berpendapat. Ketika kita mau berpendapat apapun, silahkan. Tetapi jangan salahkan kalau misalnya ada orang yang juga menghujat, mencaci, dan memaki. Dan aku pun jujur yakin sebenarnya ada pesan tersirat dari videonya KKI tersebut. Kalau kita lihat, mungkin mereka tuh sebenarnya sedang protes. Protes tentang pembangunan yang terjadi di Indonesia. Pembangunan yang tidak merata. Karena kita bisa lihat, di sepanjang video, mereka menunjukkan sangat banyak gambaran-gambaran jalan yang rusak. Kalian tahu kan di mana gambaran itu? Kalau begitu, itu saja dari saya Muhammad Ronaldo. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga like. Kritik dan saran, cacian, maki, atau mungkin pujian silahkan kalian taruh di kolom komentar. Kira-kira besok kita akan membahas apa lagi? Boleh juga ditaruh di kolom komentar. Saya Aldo dari Positive Thinking. Pamit. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu.